Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Hairani dari kelas 1A jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi ilmu pendidikan Islam terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pendidikan dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa. Dewasa dari segi rohaniah maupun jasmaniah. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Islam sebagai pedoman kehidupan dunia dan akhirat. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut Sukamto Notanogoro, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan penuh tanggung jawab dan secara prinsip dapat dituntut oleh yang berkepentingan secara paksa. Tanggung jawab pendidikan dalam Islam merupakan kewajiban pelaksanaan pendidikan menurut pandangan Islam. Dalam GBHN tahun 1988 tentang pendidikan dikemukakan antara lain, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ilmu pendidikan Islam telah menunjukkan pada tataran konseptual proses pendidikan dalam keluarga sebagai realisasi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Antara lain adalah aspek-aspek pendidikan Islam yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Aspek-aspek tersebut diantaranya aspek pendidikan ibadah, pokok-pokok ajaran Islam, aspek pendidikan akhlakul karimah, dan aspek pendidikan akidah Islamiyah. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tercermin dalam surat Luqman ayat 12, yang intinya memberikan hikmah sebagai berikut. Memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa anak-anak adalah amanah. Yang kedua, anak-anak adalah ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua jangan berkhianat. Yang ketiga, pendidikan anak yang harus diutamakan. Yang keempat, pendidikan anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat diterima oleh akal anak. Yang kelima, orang tua tidak melaksanakan kehendaknya sendiri kepada anak. Dan yang terakhir, menjaga anak untuk tetap menunaikan salat dan berbuat kebijakan. Kewajiban mendidik ditekankan pula kepada para pendidik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Guru mendidik anak didiknya agar mengerti dan memahami mata pelajaran, mendidik dan memberi contoh perilaku yang patut diteladani oleh anak didiknya. Anak didik bagian dari pendidikan, kewajibannya mencari ilmu, konsentrasi dalam belajar, berperilaku sopan dan santun kepada pendidik dan teman-temannya, serta mengerjakan semua tugas yang diberikan pendidik kepada dirinya. Adapun syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam, di antaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah dan dengan taat, memiliki sifat pengabdian yang tinggi pada dunia pendidikan,
ikhlas dan menjalankan tugas pendidikan, menguasai ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya, profesional dalam menjalankan tugasnya, dan yang terakhir tegas dan berwibawa dalam menghadapi masalah yang dialami murid-muridnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewajiban mendidik diarahkan pada ruang lingkup objek pendidikan yang jelas, yaitu pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Penanggung jawab pendidikan Islam, menurut ajaran Islam, ialah seluruh manusia, di antaranya orang tua, pemerintah, para guru di sekolah, dan seluruh anggota masyarakat. Dan tanggung jawab terbesar pendidikan Islam menurut ajaran Islam itu dipikul oleh orang tua anak, karena orang tualah yang menentukan pola pembinaan pertama bagi anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.